Mbak, langsung aja kita langsung tanya jawab dulu apa Mbak Ayu mau minum dulu? Oke, bisa langsung nanya jawab aja, Mbak. Boleh, oke saya bacain ya dari yang pertama. Ada berapa nih? Banyak nih Mbak, lumayan sih kayaknya mungkin lebih dari 10 ya. Saya end screen ini dulu dah, stop share dulu deh biar kelihatan agak gedean mukanya. Oke, dari Mbak Dian. Assalamualaikum, izin bertanya, sebelum hamil tipe kulit saya cenderung oily. Sejak hamil berubah jadi kombinasi, hidungnya oily tapi daerah lain kering. Terus udah kayak M crispy katanya, karena sampai ngeletek dan luka. Menyikapi hal ini, apa artinya saya harus ganti semua komponen skincare saya mengikuti kondisi yang sekarang? Mengingat kayaknya akan bocor ya keuangannya pasti karena berubah aliran berubah tipe kulit. Ada tips triknya nggak Mbak? Terima kasih. Sebelumnya oily, sekarang kombinasi ini emang sering banget kejadian di ibu hamil ya, karena memang berubah ya. Saya sendiri pas hamil itu sempat berubah kondisi kulitnya. Jadi yang aslinya kering terus jadi berminyak kalau saya. Kalau Mbak ini malah kebalikannya ya. Balik betul. Jadi kombinasi. Nggak perlu ganti semuanya. Yang penting yang paling penting diganti ini face washnya aja sama hidratingnya. Pilih hidrating toner yang ada kandungannya hyaluronic acid, itu bisa dipakai. Nanti kalau misalnya setelah melahirkan biasanya kondisinya balik seperti semula Mbak. Setelah melahirkan beberapa bulan itu nanti kondisi kulit kita kembali normal lagi seperti sedia kala. Jadi si hyaluronic acid ini juga bisa dipakai sama kondisi kulit yang berminyak gitu. Jadi tadi apa? Hydrating toner, ada hyaluronic acid, dan satu lagi apa Mbak? Artinya yang perlu ganti face cleansernya, jangan sampai yang bikin kulit kering. Face cleanser. Oke. Dua ya berarti ya Mbak Dian ya, mudah-mudahan terjawab nih. Sudah cukup jelas ya, itu aja dua, yang lainnya bisa menyesuaikan ya. Oke, sekarang dari Mbak Sherin Tania. Mbak Sherin Tania mau tanya Kak, saya setelah melihat dari paparan Mbak Ayu, sepertinya saya kulit kombinasi dan oily. Nah itu bedanya yang spesifik gimana ya? Habisnya kulit saya tuh biasanya kalau sudah cuci muka terkadang hanya bagian T-zone saja yang berminyak, kadang semuanya juga gitu. Itu gimana ya? Lalu saat saya biasanya cuci muka dengan sabun yang berganti-ganti, ada saat cuci muka itu keset banget, tapi ada juga yang malah jadi berminyak banget. Jadi milihnya bagaimana? Kalau saya mau tanya juga skincare itu untuk muka saya tadi ya, dia karena kan kombinasi atau oily itu baiknya seperti apa? Karena saya pernah pakai toner muka jadinya malah berminyak banget gitu. Oke, kombinasi atau oily, kalau misalnya dari pemaparan Mbaknya tadi sih sepertinya memang kombinasi ya. Jadi kombinasi itu juga bisa jadi nanti emang di awal dia hanya T-zone-nya aja yang berminyak, terus pas agak lama karena aktivitas dan sebagainya pipi-pipinya jadi ada minyak juga, tapi nggak yang berlebihan kayak gitu. Terus jadi lebih ke arah kombinasi ya Mbak, better berarti carinya yang ke arah kombinasi ya. Lebih ke arah kombinasi gitu. Terus ya? Terkait sabun muka katanya, banyak pertanyaan emang terkait sabun muka dan juga skincare, baiknya seperti apa kalau kayak gitu? Sabun mukanya tetap Mbak, kondisi kulit apapun pilihnya penting dia. Jadi mungkin pas Mbaknya tadi cuci mukanya masih berminyak itu harus tahu dulu sih sebelumnya pakai make up atau enggak, sebelumnya pakai sunscreen apa enggak. Make up ini maksudnya misalnya hanya bedak apa namanya itu white cake aja, itu pun juga namanya make up ya. Itu tetap butuh double cleansing gitu. Jangan lupa ya, harusnya pakai micellar water lah ibarat kata gitu ya, baru face wash begitu ya Mbak ya. Gimana Mbak? Harusnya double cleanser itu jadi yang pertamanya bisa micellar water dulu atau milk cleanser baru face wash gitu ya Mbak? Iya betul. Oke. Dan kalau yang bikin tertarik tadi tuh memang ingredient dari face wash ya sih, bukan karena salah kulit kita. Oke. Terus terakhir tentang skincare-nya toner katanya. Kok toner bisa jadi berminyak ya gitu? Emang ada apa mungkin ya? Toner malah jadi berminyak. Ini kemungkinan kulitnya dehidrasi. Jadi jenis kulit Mbak itu kombinasi, tapi kondisi kulitnya dehidrasi, makanya jadi dia malah jadi gampang berminyak di semua area gitu loh. Kalau kondisi kulitnya dehidrasi itu memang pas karena di dalam kulit ini rasanya kering, jadi otomatis sel kulit kita nih nyuruh si kelenjar minyak, ayo kamu keluarin minyak lagi kayak gitu. Oh, malah jadi tambah berminyak ya. Nah ini tonernya yang dipakai tonernya jenis apa?
Harusnya hydrating toner ya berarti ya. Pakai hydrating toner yang tadi kandungannya hyaluronic acid itu yang paling bagus untuk kulit yang dehidrasi. Oke, hyaluronic acid, kamu ngomongnya agak susah ya. Acid apa namanya yang apa namanya paling best seller sih kalau di Mayan itu ada namanya Isenbri itu. Oh iya, oke. Saya pernah lihat tuh botolnya biru ya. Bening terus ada tulisannya biru. Nah itu mungkin nanti teman-teman yang pengen tahu follow aja, kan udah follow juga sih Maimun, terus cek lagi postingannya tentang toner ya, toner hyaluronic acid itu. Nanti ada, nanti saya coba copy pastein di linknya gitu biar tinggal dibaca. Oke, jadi kebayang ya tadi ya Mbak Sherin Tania. Jadi nanti kalau misalnya ternyata ada yang mau ditanya lagi, langsung drop aja. Jadi kita langsung jawab semuanya. Tapi nanti kalau ada mau tanya lagi, kalau waktunya masih ada, bisa diteruskan gitu. Jadi nggak misalnya nungguin gitu. Jadi saya langsung aja gitu. Kelamaan kadang ditungguin orangnya nggak ada. Oke, Mbak Rika Amelia, selamat pagi Mbak. Saya mau tanya, kalau eye cream dipakainya pagi atau malam hari ya? Dan double cleansing itu pakai face wash dan micellar water ya? Gitu. Pertanyaannya. Makasih ya pertanyaannya. Tadi nggak bilang makasih ya. Oke, eye cream itu dipakai pagi dan malam hari. Terus untuk double cleansing, ya betul pakai micellar water dulu. Micellar water bisa, cleansing balm bisa, atau ya cleansing oil bisa. Setelah itu baru pakai sabun cuci muka, baru pakai face wash. Oke, berarti duanya itu ya. Kombinasinya ada di postnya Maimun ini, yang first cleansernya apa, double cleansernya ada gitu ya Mbak ya? Mbak Yuk ada kan postingan? First cleansernya belum ada Mbak. Oh, first cleansernya. Face cleansernya berarti ya yang udah di post ya. Jadi nanti terkait yang eye cream itu berarti benar ya pagi dan malam ya berarti. Nah, betul. Kalau untuk yang face cleanser sih banyak bisa kita temuin juga ya di pasaran, ada yang cleansing balm sekarang tuh yang bentuknya lucu. Sekarang banyak kita temuin juga di Indomaret. Cleansing balm. Tapi kalau yang kombinasi dan oily berarti nggak bagus ya? Maksudnya itu kan bentuknya kayak krim. Oh, nggak masalah. Double cleansing itu memang yang pertama kali harus pakai yang oil dulu. Kenapa? Karena make up kita ini kebanyakan itu dia larut sama oil. Jadi kita harus pakai pembersih oil supaya bersih semuanya gitu. Berarti bukan micellar water dong. Itu kan water. Micellar water juga. Kalau micellar water dia kayak udah dimodifikasi terus dia udah bisa membersihkan gitu kan ya. Oh, bisa ya berarti. Karena dia kan water ya. Jadi itu mah air berarti kurang bisa. Memang biasanya kalau yang tipenya make up judulnya make up remover itu akan lebih cepat sih bersihinnya dibanding micellar water memang. Oke, siap. Oke, selanjutnya dari Mbak Heni, Assalamualaikum, semenjak menikah, sudah tidak pakai make up, cuman facial wash saja, kegiatan sering keluar tanpa make up apapun, sekarang banyak sekali muncul beberapa titik jerawat kecil beruntusan begitu, jadi mau pakai produk apa masih bingung, takut mukanya tidak cocok dan tambah banyak jerawatnya, solusinya bagaimana ya, Mbak Heni dari Karanganyar, Jawa Tengah? Halo Mbak Heni. Mbak Heni, kalau dari saya solusinya ngikutin skala prioritas tadi ya. Kan face cleanser-nya udah punya tuh, jadi ditambahin sunscreen-nya dulu karena sering aktivitas keluar juga ya. Ditambahin sunscreen dulu, kalau udah ketemu sunscreen yang cocok, baru deh ditambahin lagi moisturizer kayak gitu. Tapi mungkin dipastikan bahwa face cleanser-nya benar-benar yang gentle gitu ya Mbak ya, jangan yang ada efek ketarik-ketarik gitu ya Mbak ya. Oke. Siap. Oke, lanjut. Mudah-mudahan tadi Mbak Heni merhatiin yang ini ya, yang piramida prioritas, piramida prioritas itu. Jadi mulai dari yang paling bawah sampai yang ke atas. Yang paling bawah itu tadi ada cleanser sama sunscreen begitu ya Mbak Ayu. Nanti kalau dua-duanya udah cocok, baru naik ke step selanjutnya begitu ya. Oke, kemudian Mbak Merisa. Mbak Merisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menilai apakah produk skincare ini cocok untuk kita atau tidak? Kalau tidak ada tanda-tanda burnout dan lain-lain, sebelum memutuskan beli yang lain, kira-kira lebih efektif dan lebih hemat mana? Beli skincare sendiri atau beli skincare sepaket di klinik kecantikan? Tuh pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi terkait berapa lama waktunya untuk menilai.
berapa lama punya menilai purging atau enggak gitu ya. Betul. Udah pernah dibahas sih di Maimun, ada di pic-nya lebih jelasin situ, tapi biasanya yang bikin breakout kalau misalnya produk yang dipakai adalah cleanser atau sunscreen, terus setelah pakai muncul jerawat dan sebagainya, itu muncul jerawat yang gatel, cekit-cekit, panas apa gimana, itu bisa hampir dipastikan dia breakout. Nah, tapi kalau misalnya produk yang dipakai adalah exfoliating atau serum vitamin C atau retinoid kayak gitu, yang memang pada dasarnya mereka ini ngasih efek cekit-cekit. Pas pertama kali pakai itu memang ada efeknya cekit-cekit gitu kan, agak merah mukanya, tapi itu hanya berlangsung beberapa menit aja, setelah itu hilang. Itu berarti nggak kenapa-napa. Tapi kalau misalnya rasa cekit-cekitnya itu terus-terusan sampai udah dipakai sampai 3 minggu tetap begitu, berarti nggak cocok. Terus kayak misalnya purging atau breakout, itu membedakannya gini teman-teman. Karena emang susah ya, bentusannya purging sama breakout itu mirip, sama gitu, hampir sama ya, keluar jerawatnya bersama. Tapi kalau misalnya dia hanya purging saja, biasanya nggak disertai gatal, terus perih kayak gitu, nggak ada reaksi alergi. Itu berarti hanya purging saja. Biasanya sih berlangsung selama 3-4 minggu, mengikuti siklus regenerasi kulit kita. Tapi kalau misalnya jerawat atau kelihatan ada putih-putih isinya gitu, terus perih, apalagi itu udah dipastikan dia breakout. Jadi ada tanda-tandanya ya sebenarnya. Ada nanti dicek di Maimun, saya juga kemarin baru baca-baca walaupun apa ya gitu. Karena belum kebayang. Karena emang biasanya gatal apa nggak cocok, kita langsung mikir kayak gitu ya Mbak ya. Itu kalau breakout berarti memang udah deh stop aja gitu ya. Tapi kalau purging masih bisa diterusin ya Mbak? Diterusin. Nah biasanya yang memang purging itu ya produknya exfoliating, isinya AHA, BHA, PHA, atau serum retinoid, atau serum vitamin C. Memang sering purging. Gitu. Wajar ya. Tapi kalau misalnya wajar, kalau yang dipakai itu adalah moisturizer, terus cleanser, sunscreen, habis dipakai rasanya malah gatal, perih, insya Allah itu breakout. Insya Allah itu breakout. Jadi akan lebih baik dihentikan saja ya, tidak diteruskan. Oke, itu tadi pertanyaan yang pertama udah, berarti berapa lama waktunya tadi ya sudah dijelaskan. Sekarang kalau nggak ada tanda-tanda burnout sebelum memutuskan beli, kira-kira lebih efektif mana? Lebih hemat beli di skincare sendiri atau beli yang sepaket di klinik kecantikan? Tentu masalah kulitnya Mbak, kalau misalnya nggak punya masalah kulit yang berarti, maksudnya hanya jerawat yang lama-lama aja, hanya dark spot aja kayak gitu kulitnya, hanya punya masalah kulit kering atau kulit berminyak, menurut saya sih lebih baik pilih yang dijual di pasaran gitu. Yang menjadi klinik dokter itu kan konsentrasi dari formulasi produk itu udah lebih tinggi daripada yang ada di pasaran. Jadi kasihan kulitnya, karena sebenarnya skin barrier kita ini bisa kok dia memperbaiki diri sendiri selama kitanya bikin skin barrier ini sehat. Nanti saat dia punya masalah dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi yang penting disupport skin barrier-nya supaya sehat. Tapi memang biasanya takes time ya Mbak ya, kalau yang kita sendiri ya kan, kalau yang di dokter klinik kecantikan lebih cepat hasilnya langsung terasa. Formulasinya kan lebih tinggi. Iya. Berapa lama sih Mbak kita tuh harus konsisten supaya kulitnya sehat gitu tuh? Paling kerasa tuh udah kelihatan udah berapa lama sih Mbak biar konsistennya setahun kah gitu? Ya saya sih 3 bulanan gitu kelihatan ya udah mulai berasa ada perubahan gitu. 3 bulan ya, jadi sing sabar 3 bulan yang konsisten ya. Sama tadi nutrisi juga ya, mungkin hormonal dan lain-lain juga sih ya, wajar ya. Oke, kemudian Mbak Gariza Puspadinia. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Nomor 1, misal kita sedang mencoba skincare baru, bagaimana ya cara melakukan switch-nya? Apakah harus stop sama sekali dengan skincare yang sebelumnya atau ganti secara bertahap? Sebenarnya udah Mau coba skincare baru ya, itu tadi ya secara bertahap, secara bertahap aja. Oke. Itu gitu aja. Bertahap dan dari bawah ya Mbak ya tadi ya. Lihat prioritasnya sunscreen tadi udah dibahas ya berarti ya. Kedua,
kapan dan bagaimana kita menentukan kita nggak cocok sama skincare tersebut? Tadi sebenarnya udah dibahas ini ya. Nggak cocok berarti pas lagi ada apa tadi namanya, Mbak? Burnout. Ada reaksi alergi ya. Oke, berarti tadi udah dibahas juga. Detailnya nanti mungkin bisa cek di Maimun. Ada itu sebenarnya Maimun tuh fitnya nggak banyak isinya, tapi bisa di scroll sampai bawah dan itu manfaat semua. Kalau saya sih, makanya dari tadi saya bilang ada di feed karena saya udah baca sampai saya baca satu-satu ya. Saya rangkum beberapa karena saya dari nol, bener Mbak Yu nggak paham ya apa yang harus saya lakukan, saya harus beli apa gitu. Jadi benar-benar saya baca, saya rangkum apa yang saya perlu, apa yang saya sudah punya, apa yang nggak perlu saya beli lagi gitu, yang sudah direkomendasi Maimun. Tapi memang untuk yang prioritas itu kayaknya belum, karena kemarin saya beli aja jadinya semuanya. Dari mulai moisturizer, terus toner, semuanya saya beli tuh yang direkomendasiin sama Maimun. Kemudian Mbak Salma, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, izin bertanya, apabila budget kita minim, skincare wajib ain apa yang harus kita pakai setiap hari? Sebenarnya ini udah ada tadi ya. Kemudian kedua, apa tanda-tanda skincare tidak cocok di kulit? Udah ada juga. Dan harus kita stop penggunaannya. Tadi udah ada ya sebenarnya Mbak Salma udah dijelasin sama Mbak Ayu. Kalau minim, gunakan yang tadi di prioritas. Kemudian kalau tidak cocok, tandanya tadi ada breakout dan juga purging, itu kan bisa diteruskan, tadi bisa dibaca aja lagi. Mungkin karena banyak pertanyaan tentang ini, nanti saya copy di grup kali ya, linknya jadi teman-teman bisa baca. Kemudian Mbak Sherin bertanya lagi, saya ingin bertanya, untuk make up kan ada DIY finish, ada yang matte finish. Jika saya oily dan kombinasi, itu bisa DIY finish nggak ya Mbak? Kalau oily dan kombinasi, better sih pakai yang matte finish aja ya Mbak. Nanti karena di bagian T-zone-nya itu dia bakalan hilang minyak gitu Mbak. Bakalan semakin kelihatan berminyak. Betul. Ya, apa namanya bisa kalau misalnya Mbak mau kelihatan agak glowing gitu bisa nanti di setting spraynya di akhirnya itu pakai setting spray yang glowing kayak gitu. Ada lagi. Kemudian kalau make up untuk berkacamata itu lebih bagus kayak gimana ya Mbak? Mungkin terkait ini kali ya. Ada tekanan di sini atau bagaimana, saya juga kurang paham ya karena tidak berkacamata. Kalau berkacamata mungkin karena biasanya tekan abis itu jadi bekas kali ya di sini ya, hilang yang bagian sini ya. Jadi pilih yang waterproof aja Mbak. Dia kan jadi lebih nempel tuh. Kena minyak, kena apa gitu dia nggak gampang. Atau sekarang kan malah ada yang transfer proof ya, karena sekarang orang-orang keluar pakai masker, jadi ada jenis makeup yang transfer proof juga. Betul. Transfer proof. Tapi perlu diperhatikan kalau misalnya pakai yang waterproof atau transfer proof kayak gitu, kalau mau sholat pasti dihapus dulu. Gitu. Biar nggak ini ya. Walaupun sebenarnya sih nyatanya faktanya di lapangan sebenarnya kalau yang apa namanya brandingnya sebagai waterproof atau make up transfer proof tapi dia sudah sertifikasi halal MUI, itu sebenarnya kita uji juga di lab. Apa namanya daya tembus airnya. Jadi nggak boleh tuh daya tembus airnya sekian detik gitu. Jadi berdasarkan literatur. Jadi kalau misalnya dia udah tembus sekian detik, berarti sebenarnya dia masih bisa dianggap sebagai bisa disertifikasi halal lah begitu, Mbak Ayu. Saya tambahin dari sisi halalnya ya. Yang udah sertifikasi halal aja ya, Mbak ya. Betul. Kalau waterproof tapi nggak sertifikasi halal, saya kurang paham ya, karena kan ya itu tadi kan daya tembusnya ya, salah satu opsinya ya pasti harus dihapus dulu, harus nanti touch up ulang, begitu. Oke, Mbak Septi Presenta, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya Septi dari Klaten, izin bertanya, tahapan skincare yang disebutkan tadi ada double cleansing. Nah, itu produk apa saja yang kita gunakan? Oh, ini udah ada, tadi udah dibahas ya. Double cleansing tadi, yang pertama first cleansernya bisa micellar water gitu ya tadi ya, milk cleanser. Yang second cleansernya adalah face wash gitu ya. Kemudian untuk day cream dan night cream, itu masuk ke tahapan mana ya Mbak? Day cream dan night cream masuk ke tahapan yang moisturizer. Moisturizer. Kita cuci muka, pakai moisturizer. Kalau misalnya nggak ada serumnya, nggak pakai toner-toneran lagi, berarti habis cuci muka langsung pakai day cream night cream itu. Tapi kalau misalnya punya serum, punya toner, berarti habis cuci muka
dipakainya yang toner dulu, terus pakai yang serumnya baru day cream atau night cream. Dipilih dari, kalau udah kayak gitu, kalau varian skincare udah banyak kayak gitu, dipilih dari yang teksturnya paling cair dulu, baru ke yang pekat gitu. Cair ke pekat. Supaya dia mudah meresap dengan kulitnya. Nanti kalau misalnya udah ketutup duluan sama yang pekat, terus dikasih serum yang ada water base-nya, nanti serumnya susah masuk karena kan udah diblok sama yang oil gitu. Betul, yang betul. Betul. Oke. Jadi urutannya dari yang cair sampai ke yang pekat ya, paling kental gitu kali ya, biar nggak keblok sama yang kental duluan. Oke, lanjut Mbak Nur Hayati. Assalamualaikum, mohon maaf Mbak, saya mau tanya. Waalaikumsalam. Jadi saya dulu pernah mengalami kulit muka saya sakit kemerahan karena alergi pada salah satu jenis kosmetik. Kemudian saya bawa ke dokter, saya diminta pakai produk-produk bayi dulu. Nah, dan setelah itu kulit saya jadi alergi terhadap produk-produk yang ada bahan minyaknya. Akhirnya sampai sekarang dari mulai facial wash dan pelembab saya pakai produk bayi. Saya kok belum berani ya coba untuk produk skincare lain, padahal itu sudah ada 5 tahun. Nah, saya sebenarnya pengen banget bisa merawat kulit wajah saya meskipun belum bisa pakai make up. Nah, kalau untuk kasus begini, bagaimana ya Mbak untuk pemilihan skincare-nya ataupun make up-nya? Boleh disebutin brand mungkin? Untuk, oke, itu aja dulu. Mbak, kalau boleh tahu, alergi minyaknya tuh minyak apa gitu? Biasanya tuh spesifik Mbak. Karena jenis oil face oil yang ada di skincare itu kan ada banyak banget jenisnya, dan biasanya tuh kita spesifik nggak cocok sama skin oil atau sama apa. Tuh harusnya dicek dulu di ingredient yang sebelumnya Mbak pakai itu dia ada kandungan oilnya tuh apa gitu loh. Jadi Mbak tahu makanya, karena di semua skincare, bahkan di produk bayi pun juga ada kandungan oilnya. Di produk bayi biasanya ada jojoba oil atau sunflower oil kayak gitu. Mungkin ini Mbak Nur Hayatinya ada, coba kita tanya. Tapi lagi gendong anak kayaknya. Gimana Mbak Nur mau coba menanggapi kira-kira waktu itu alerginya kata dokter salah satu jenis kosmetik karena apa ya Mbak Nur? Lagi coba unmute nih lagi sambil gendong anak. Gimana Mbak Nur? Halo Mbak Nur, kayaknya kurang kedengeran Mbak. Bisa didekatkan mungkin? Sambil gendong babynya. Sambil gendong baby, ya Allah. Sambil nyimak nih. Nggak kedengeran ya suaranya ya? Apa nanti di type aja kali ya? Halo Mbak Nur. Jadi poinnya harus tahu dulu ya ininya ya. Mungkin nanti Mbak Nur bisa chat aja ya kalau misalnya ternyata suaranya tidak terdengar di belakang, di bawah. Kalau misalnya ternyata nanti ada cukup waktu kita bahas lagi ya Mbak Nur ya. Jadi tadi terkait apa namanya? Untuk yang alergi harus tahu dulu yaitu apa, dan kalau ternyata hal tersebut ketahuan alerginya karena apa, itu cari produk yang tidak ada itunya begitu ya Mbak Ayu ya, secara langsung ya. Kalau brand ya tadi berarti bukan terkait brand ya, kan tadi ditanya brandnya apa gitu, berarti harus cari dari komposisinya dibaca. Sama mungkin tahu jenis kulit juga ya Mbak Ayu ya, jenis kulitnya apa tadi ya. Kalau ternyata berminyak, pakainya yang jangan yang krim tapi yang water base begitu. Terus coba dulu dari yang bawah tadi, dari skala prioritas sunscreen gitu ya Mbak Ayu ya. Oke. Kemudian terkait budgeting beli skincare, kita ambil dari pos yang mana? Kalau Mbak Ayu gimana Mbak Ayu? Tiap bulan ada pos tersendiri untuk make up dan skincare mungkin? Kalau saya untuk make up sih jarang beli ya, kalau habis doang beli Pak. Jadi nggak saya postin. Terus kalau untuk skincare saya itu Mbak lebih ke budget untuk detail itu saya alokasikan di situ sih. Ya, karena ini ya ada Mbak Ayu juga ada pemasukan sendiri juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan ya sebenarnya kita minta sama suami tuh kalau terkait kayak itu juga haknya kita juga ya untuk nyenengin dia, ya butuh budget gitu. Benar, nggak apa-apa aja ya. Masa bapak maunya saya cantik tapi saya nggak dikasih duit buat beli skincare gitu kan ya, kan lucu.
Ya mungkin bisa kalau dari saya sih, saya alokasikan dari yang bulanan ya Mbak Nur. Jadi misalnya apa namanya kan kalau di momenku sendiri kan ada 1, 2, 3, 4 tuh 10% untuk zakat infak sedekah, 20% untuk masa depan, 30% untuk cicilan. Bagusnya kalau nggak ada cicilan itu bisa ngambil dari kebutuhan bulanan. Jadi setelah dibayarkan tuh semua-muanya untuk kebutuhan-kebutuhan seperti makan, transportasi, internet, tagihan semuanya udah beres. Nah, kita pakai yang sisanya lah ibarat kata gitu. Makanya harus tahu nih kita prioritasnya apa. Jangan sampai kita beli semua. Tadi kan sudah diinfoin Mbak Ayu, kita pilih yang prioritas dulu aja. Yang paling bawah sunscreen sama face wash dulu gitu. Kalau udah cocok baru cari yang di atasnya. Sip. Kemudian saya ke Mbak Weni Hikmah. Assalamualaikum, mau bertanya, kulit saya berminyak. Kalau moisturizernya jadi satu sama sunscreen gimana ya Mbak? Itu dulu. Ada pertanyaan banyak tapi satu-satu deh. Jadi satu sunscreen nggak apa-apa banget Mbak. Tapi usahakan pilih sunscreen yang memang ada kandungan pelembabnya. Ya. Yang memang lembab atau dia ada keterangannya calming kayak gitu. Biasanya ada apa namanya kamomelnya, ada jojobannya atau ada apanya gitu. Kayak gitu. Dan better sih Mbak, meskipun kulitnya oily, kalau misalnya mau pakai pelembabnya yang udah sekaligus sunscreen gitu, supaya menghindari kulitnya dehidrasi, dipakai hydrating toner. Oh, oke. Berarti bisa dicampur ya Mbak ya sebenarnya ya? Iya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lebih milih pakai moisturizer secara terpisah atau yang sudah jadi satu moisturizer yang sudah ada SPF-nya gitu ya Mbak? Lebih pilih yang terpisah, karena kalau yang sunscreen itu kan kita tuh pakainya sampai 2 garis ini untuk 2 garis, 2 tangan, 2 jari. 2 jari sekali pakai itu kita pakai 2 jari ini untuk satu muka. Banyak ya? Banyak banget kan. Jadi kalau misalnya untuk kita pakai pelembab tuh nggak butuh sebanyak ini gitu loh. Jadi lebih baik yang terpisah. Kalau saya lebih milih moisturizer itu yang bisa dipakai dan sunscreen-nya sendiri. Kebayang. Jadi terpisah ya. Soalnya katanya kalau pakai sunscreen sering jadi tambah berminyak. Iya sih, karena mungkin memang ada kandungannya yang minyak gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, jadi lebih milih yang ada gimana Mbak? Ya, karena ada indikasi apa tadi? Apa? Tadi Mbak bilang apa lagi? Saya bilang apa? Jadi saya ini aja wrap up ya. Jadi moisturizernya bisa dipakai sama sunscreen, tapi kalau lebih milih yang terpisah gitu ya. Karena yang sunscreen itu pakainya banyak, 2 jari gitu ya. Oke. Selanjutnya Mbak Salma. Kalau pakainya sedikit percuma. Oh, nggak uncover ya? Nggak uncover dengan baik. Oke. Mbak Salma bertanya, ingin melihat hasil dari skincare manjur di kita itu biasanya berapa lama? Tapi sebenarnya tadi udah cukup dibahas ya. 3 bulan paling nggak ya Mbak? Tapi kalau misalnya untuk yang kayak hydrating toner gitu kan, pakai udah langsung kerasa kok lebih lembab, lebih palm gitu, lebih nyel gitu. Hydrating toner langsung kerasa, tapi kalau untuk yang lain-lain, misalnya kombinasi dari semuanya, mungkin baru sekitar 3 bulanan baru kerasa ya Mbak ya? Oke. Kemudian Mbak Nahda Aina, Assalamualaikum, saya Nahda dari Makassar. Semenjak hamil dan sekarang menyusui, saya sama sekali tidak menggunakan skincare. Karena selama melahirkan saya takut, ya kan? Saya juga pernah sih merasakan ini ya, tidak cocok, bahaya, dan seterusnya. Nah, skincare yang wajib dan aman buat busui apa ya Mbak? Jenis kulitnya normal, usianya 28 tahun, karena katanya skincare juga berpengaruh terhadap usia. Dan apakah SPF tinggi aman untuk busui? Itu Mbak. Oke, jadi ini sebenarnya untuk ibu menyusui dan ibu hamil, banyak banget yang setelah hamil kita jadi berhenti pakai skincare karena ya gimana pasti kita lebih memilih keamanan anak kita ya. Betul. Takut karena apa namanya ada sampingan sebaliknya sebenarnya kalau misalnya
itu skincare yang sudah dijual di pasaran dan yang sudah Bepom kayak gitu, insya Allah aman ya teman-teman. Yang perlu dihindari sama ibu hamil dan menyusui itu hanya BHA yang lebih dari 2%. Ini ada di produk eksfoliasi. Kemudian retinoid atau benzoyl peroxide itu yang harus dihindari. Selain itu ini sunscreennya pilih yang physical sunscreen. Dan itu ada dan hidroquinone. Tapi kalau produk skincare sekarang sih yang udah dari pasaran nggak ada lagi ya yang hidroquinone, kecuali kalau yang produk abal-abal kayak gitu kita nggak ngerti itu ingredientnya apa. Dan biasanya hidroquinone itu sekarang hanya dipakai di produk klinik dokter yang memang disarankan sama dokter, nggak boleh lagi. Iya, pernah dengar. Hidroquinone tuh yang kayak buat pemutih itu ya Mbak ya? Pemutih ya, pemutih peninggi pelangsing. Itu jangan dipakai berarti ya. Lebihnya sih aman, mau pakai moisturizer, mau pakai serum atau apapun itu aman. Yang penting nggak ada retinoid, terus benzoyl peroxide, terus hidroquinone. Tiga ya? Ya, 2%. Oke. Kurang dari 2%. Oh, BHA ya? Itu nggak apa-apa. Kalau BHA boleh, tapi di bawah 2%. Jadi lihat, biasanya ada keterangannya kok BHA-nya berapa persen di produk. Oke. BHA kurang dari 2% berarti boleh ya? Boleh. Dan justru selama hamil itu sebenarnya bagusnya kita tetap pakai skincare karena kondisi hormon kita berubah ya. Terus kondisi hormon berubah, kulit juga jadi lebih stres gitu kan kulitnya karena hormon kita berubah. Nah kalau kita nggak pakai skincare ya jadi muncul masalah kulit gitu. Berarti tadi apa sih BHA kurang dari 2%, AHA boleh, benzoyl peroxide, hidroquinone, sama satu lagi apa tadi yang pertama ya? Retinoid ya. Oke, itu ya Mbak kira-kira. Berarti yang lain boleh, tapi silahkan dicek ingredientnya, dibaca. Kalau nggak ada yang itu berarti masih boleh dipakai. Gitu. Kalau mau yang aman ya bisa cari brand lain ya, yang biasanya kan suka ada busui atau hamil suka ada yang beraninya ke arah sana ya mungkin ya. Kalau mau yang nggak mau mikir lagi, saya pakai yang itu. Ya benar, pakai itu. Kalau SPF tinggi aman nggak untuk busui Mbak katanya? SPF itu selama dia physical sunscreen aman. Tapi kalau dia chemical, saya pribadi sendiri nggak berani merekomendasikan ya kalau pakai yang chemical. Jadi saya lebih pilih yang physical kalau untuk ibu hamil dan menyusui. Itu kelihatannya kalau chemical tuh apa ada di komposisi ada berapa persen apa gitu atau gimana Mbak? Ketahuannya dia chemical? Chemicalnya kalau si sunscreen itu nggak ada keprimernya sih. Kalau chemical dia biasanya ada oktil-oktilnya, ada nama oktil dan banyak. Isinya banyak. Jadi paling lihat. Kalau physical sunscreen itu gampangnya biasanya dia namanya sunblock atau mineral sunscreen. Oke, gampangnya itu ya, mineral sunscreen atau sunblock. Oke, sip. Nah, Mbak Ayu, dikarenakan sudah 10.32, sudah berakhir. Cepat ya. Ini ada masih banyak sekali pertanyaan, jadi mungkin nanti saya coba rangkum dulu ya, nanti seperti biasa dijawab sama Mbak Ayu, nanti saya share pertanyaannya ke Mbak Ayu boleh jawab teks atau VN seluangnya Mbak Ayu, nanti saya share di grup gitu ya, untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab. Saya batasi pertanyaan sampai ke Mbak Hairunisa, jadi setelah ini tidak ada pertanyaan tambahan ya. Begitu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ayu. Ada mungkin kalau dari saya sih ini sangat mencerahkan ya. Jadi ketahuan gitu saya harus dari mana mulainya, harus mana yang prioritas saya. Karena kan mostly dari kita ya budgetnya terbatas. Apalagi kita juga punya keperluan lain ya, mungkin tabungan pendidikan anak. Terus kemudian kita juga pengen nabung-nabung yang lain kan. Jadi skincare ini penting.
lebih penting dibanding make up, betul ya. Jadi kita awalkan untuk skincare dulu, tapi juga jangan jadi jor-joran gitu semuanya kita kita pakai. Tips-tipsnya tadi ya sudah ada di materi tadi ya. Nah, setelah ini, jadi teman-teman yang pertanyaan yang belum terjawab akan dilanjutkan di grup WhatsApp. Kemudian yang ingin materinya, seperti biasa yang sudah ikutan wow sharing ya. Jadi teman-teman bisa isi survei dan juga buat testimoni di Instastory dan nanti kita akan kirimkan materinya ke email. Untuk pengumuman pemenang dari pertanyaan-pertanyaan terbaik nanti akan dipilih oleh sponsor dan akan diinfokan pemenangnya sekitar maksimal H+7 dari acara ini berlangsung. Demikian dari saya, Mbak Ayu, ada yang mau disampaikan untuk closing statement mungkin? Dari saya, ini sih teman-teman kita harus ngerti kebutuhan kulit kita. Kita harus paham apa yang kulit kita butuhkan. Jadi kita beli sesuai apa yang kita butuhkan, bukan karena yang lagi ngetren, yang lagi banyak dipromoin kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi harus paham betul apa yang kita butuhkan ya. Biasanya memang kalau kalau di momenku pasti dibilangnya kayak gitu. Harus tahu kita butuh apa, kita yang butuh atau anak yang pingin gitu. Kalau kemarin yang pas mainan. Yang ini juga ini kita yang butuh, tapi hanya kepingin saja ya. Betul, oke baik. Terima kasih banyak Mbak Ayu atas waktunya. Mudah-mudahan Maimun makin sukses. Untuk teman-teman yang ingin dapat informasi terkait apa namanya skincare yang halal, yang syar'i dan juga edukasi-edukasi seperti saya dapat banyak edukasi banyak banget dari Maimun. Bisa follow maimun.id ya. Nanti ada banyak informasi di sana. Demikian teman-teman, terima kasih banyak Mbak Ayu atas waktunya. Sehat selalu, keluarga juga. Semoga kita semua, Mbak Ayu dan juga teman-teman yang ikutan wow sharing hari ini semuanya dilindungi Allah ya, terbebas nanti dari wabah tidak terjangkit begitu ya, dan kita bisa menghadapi wabah ini selesai lebih cepat, rezeki juga nggak ada yang terganggu, kesehatan juga nggak ada yang terganggu begitu ya, amin mudah-mudahan. Baik, saya cukupkan di sini teman-teman, terima kasih atas waktunya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.